Talent tuh bisa bikin warta nih. Kayaknya minggu lalu gak sih? Guys, bikin warta lagi mau gak? Kita lagi. Gak bosan nih. Yaudah deh, kalau gitu langsung saja saksikan warta sekan. Pada hari Selasa pukul 7.30 akan diadakan VIP secara onsite di GBI WTC Kota Wisata. Pada hari Sabtu ada persekutuan doa fajar jam 5.30 secara onsite di GBI WTC. Ibadah hari Minggu akan dilaksanakan 2 kali pada jam 9 dan jam 11 dan akan disertai dengan ibadah KFC. Sekian informasi warta minggu ini, jangan lupa datang ya. Jangan telat. Baik, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Sebelumnya keren banget buat Bapak Ibu Jemaat yang datangnya gak telat sesuai reminder warta. Kita berikan tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Semua siap memuji Tuhan? Lemes banget. Semua siap memuji Tuhan? Amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi dan kami boleh menikmatinya dengan penuh sukacita Tuhan. Hari ini kami sama-sama mau naikkan pujian yang terbaik bagi nama-Mu, meninggikan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Itulah kerinduan hati setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Sebab hari ini kita percaya kita telah diberi kuasa untuk menaklukkan musuh bahkan maut. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau
Tuhanku, Engkau perisai hidup. Amin. Berdiri dengan iman dalam Yesus Yes. Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hey, terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu, kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Di mana Bapak Ibu? Di bawah kakiku. Hey. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jahat? Sama-sama katakan, bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi dengan penuh imanmu katakan, bila Allah ada bersamaku. Amin. Semua siap melompat buat Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Iman kami teguh padamu, Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah kita Raja yang perkasa. Ia telah mati di kayu salib, menebus kita semua dan memberikan kita kuasa untuk menang, mengalahkan maut. Hey! Terima kasih Tuhan. Oh, 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 oh. Sama-sama kita katakan, bila Allah ada bersamaku. Siapa Yes, jadi dengan imanmu lawanku? katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sing one more time, bila Allah hey, bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua siap melompat buat Tuhan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Oh, oh, Yesus Tuhan. Kemenangan ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau. Sama-sama berpujilah. Oh, 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 oh. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang benar, amin. Walau badai menerpa, badai topan, gempa bumi,
kerusuhan, tapi kita tetap percaya ada Allah yang benar, yang siap menjadi gunung batu dan kota benteng kita. Amin. Boleh sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan kita. Hey. Mari kita angkat pujian ini, katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Amin. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badan menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari serukan, Kau gunung batuku Tuhan, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Siapa yang menjamin? Yes, amin. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat siapa? mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah dikatakan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, kami percaya, sebab Kau Allah yang dahsyat dan perkasa. Mari sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam. Dengan imanmu katakan, namun tangan-Mu Tuhan, amin, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Allah kita ajaib, amin. Apapun situ. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang Amin. Yes. Segala pujian syukur kami bagimu Tuhan. Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta. Sekali lagi semua lebih semangat buat Tuhan kita. Tuhan yang benar, hey Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yes. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kirinya dulu. Tuhan gue keren loh. Keren banget kan Tuhan kita. Wow. Keren banget. Luar biasa Allah kita, amin. Dalam segala hal, dalam situasi apapun kita mau tetap perkatakan dan kita mau tetap sembah Tuhan kita, amin. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh menyiapkan persembahannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop persembahan. Yang nanti di akhir ibadah dapat Bapak Ibu masukkan ke dalam peti persembahan yang ada di sebelah tangga. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cashless, dapat melakukan transfer ataupun meng-scan QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu semuanya. Baik, apakah semua sudah siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita? Amin. Mari kita sama-sama angkat persembahan kita dan kita deklarasikan deklarasi persembahan dengan penuh iman. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Di siang hari ini apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Sepertinya wajah-wajah familiar ya. Jadi ini adalah tugas baru buat kita untuk membawa jiwa lebih banyak lagi ke tempat ini. Terlebih-lebihnya yang belum mengenal Tuhan. Mari kita ajak mereka datang beribadah, bertumbuh bersama di tempat ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Bapak terima kasih. Kalau setiap saat dan setiap waktu kehidupan kami Tuhan. Dalam suka maupun duka Tuhan. Ada Engkau yang selalu berjalan bersama kami. Ada Engkau yang selalu siap menolong kami Tuhan.
ada Engkau juga yang selalu berjalan menyertai kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kadang seringkali kami yang gak taat sama Engkau Tuhan. Tapi Engkau gak pernah kecewa, Engkau gak pernah menyerah sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Sang Penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkah. Katakan takut. Amin. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik. Amin. Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih sanggup Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, oh hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, oh hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik. Katakan Kau lebih sanggup pulihkan kami. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Kami berserah Tuhan, kami percaya, oh hanya Yesus penolong yang
banyak siang hari ini yang percaya bahwa Ia adalah penolong yang setia. Ia yang lebih tahu apa yang terbaik bagi Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya. Kadang seringkali kita berpikir apa yang terbaik buat kita. Pasti yang udah pasti banget yang terbaik buat kita. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya ada yang jauh lebih baik Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Dan pada siang hari ini kita mau sama-sama belajar berserah, belajar percaya sama Tuhan. Kami berserah penuh padamu Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Seperti firman-Mu berkata Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan yang mendatangkan bahaya buat setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami gak mau lagi pakai rancangan kami Tuhan. Tetapi biar rancangan-Mu, kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, kita katakan, Kau lebih tahu, amin, yang terbaik bagiku. Yes Jesus, sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah Tuhan, I surrender Lord, I surrender all. Kami berserah, kami percaya. Katakan hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan kami. Ku berserah, ku percaya. Oh hanya Yesus, penolong yang setia. Sorak-sorai bagi Allah. Oh terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Oh ku rasakan kasih-Mu mengalir di dalam hidup setiap kami Tuhan. Shikaralabaya shandaralabaralabaralabaralabaralabar. Mari sama-sama angkat suaramu, sembah namanya. Oh panggil namanya, katakan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, kami gak pernah merasa kekurangan Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan kami. Engkau yang mencukupkan segala keperluan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau juga yang selalu menyediakan jalan keluar buat setiap kami. Tangan-Mu terulur, terulur buat setiap kami yang membutuhkan. Oh
Jesus, we need you, Lord. We need you every second, every minute, every hour, every season. Kami perlukan Engkau Tuhan. Berkuasa, berjaya dan memerintah atas hidup kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, tanpamu kami gak ada apa-apanya Tuhan. Tanpamu kami gak mampu Tuhan. Tapi karena kasih-Mu, karena cinta-Mu Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk terus berdiri dan berjalan melangkah bersama Engkau Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak amin, kami gak mau Tuhan. Ku tak mau berjalan. Kami perlukan Engkau. Ku perlu Tuhan. Buat pimpin langkah kami. Pimpin langkah. Yes, Jesus. Dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, oh kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlukan, Ku perlu yes Jesus, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu,
takkan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saudara, lagu ini lahir, kalau saudara baca Alkitab, lahir ini dalam Keluaran 33. Ketika itu Musa menghadap kepada Tuhan. Tuhan ngamuk. Tuhan tidak mau lagi memimpin umat Israel maju menuju Kanaan. Karena apa? Umat Israel bersungut-sungut. Bahkan umat Israel menyembah patung yang berhala. Sampai Tuhan murka. Ketika Tuhan katakan pada Musa, Musa, aku tidak mau lagi pimpin ini. Dan aku mau meninggalkan engkau. Maka Musa menghadap pada Tuhan. Dan Musa berdoa pada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan umatmu berjalan sendirian. Kalau Tuhan tidak mau pimpin ini, aku tidak mau berjalan lagi. Kami tidak mau berangkat Tuhan. Engkau harus pimpin Tuhan. Kalau juga engkau tidak mau lagi memimpin umatmu Tuhan, jangan catatkan namaku di buku kitab kehidupan. Itu jawaban Musa pada Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengarkan permohonan Musa, maka Tuhan hatinya menjadi luluh. Dan Tuhan berkata, baik, aku yang akan memimpin umatku. Tapi bukan aku, tapi Tuhan akan mengutus malaikat Tuhan yang memimpin jalannya. Maka lahirlah ini, lagu ini. Sekali lagi kita nyanyikan. Biar ku berjalan. Aku engkau tak besertaku. Ya Yesus, ya Tuhan. Ku tak mau berjalan. Kami tidak mau jalan tanpa Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Yes Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Dengan Tuntun kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya Rama syakara bara. Pimpin langkahku Aku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Ya Yesus, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Yes Tuhan, Bila Engkau ke surgaku, ku tak mau berjalan. yang perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ya Rama syakara Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemurahan-Mu dan berjalan denganku. Ya Rama syakara bara. Ya Rama syakara. Yesus Tuhan, haleluya. We worship you Jesus. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang tak terbatas, besar kasih setiamu Tuhan. Ya Kau luar biasa Tuhan. Jesus. Oh haleluya Lord. Ya Ramasyakara bara. Hura papa Ramasyakara. Iya Bapa, tuntun kami Tuhan,
Tuntun setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendirian ya Tuhan. Ya Yesus, sekarang saat kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan, untuk langkah kami dalam menjalani hidup-hidup ini ya Tuhan. Biarlah Holy Spirit urapi hamba-Mu ya Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu Tuhan. Apa yang sudah hamba persiapkan ini Tuhan, tidak ada artinya Tuhan, tanpa daripada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pesan firman-Mu Tuhan ini Tuhan, akan menjadi rema bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang rindu mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah, silakan duduk Bapak Ibu, luar biasa, yes. Haleluya. Ya, senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu hari ini ya, di minggu terakhir, di bulan April. Ya, Butan, thank you. You're coming ya, tepuk tangan buat Butan ya, haleluya hari ini, buat Bapak Ibu yang belum kenal Butan ya, ini Butan. Bu Sofi, thank you, Tuhan berberkati Ibu usaha, Pak Alfred, dan keluarga, wah luar biasa seluruh timnya. Ya, Ibu Dina, thank you juga, sudah lama kita gak berdua ya, puji Tuhan ya, hari ini kita bersama-sama ya. Baik Bapak Ibu, hari ini ya, oke. Hari ini kita akan berbicara tentang rencangannya. Rencangannya yaitu di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 6, judulnya adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan kebun anggur. Bapak Ibu nggak perlu buka Alkitab saudara fokus ke depan aja karena ada highline saya sudah tampilkan nanti di monitor, tinggal Bapak Ibu mengikuti aja biar supaya semua fokus ke depan. Amin. Nah, pertanyaan saya adalah kebun anggur. Nah, kebun anggur itu diciptakan atau terjadi dengan sendirinya Bapak Ibu? Kebun anggur itu dibuat ya, nggak terjadi dengan sendirinya. Kalau dibuat, wah, dia terjadi dengan sendirinya. Ada sesuatu yang dibuat Tuhan. Oke? Jadi semua spesial. Butan bisa kemari sebentar? Saya minta tolong Butan. Bisa ke depan sebentar Butan? Ya. Ya biar supaya kita kenal betul rancangan Tuhan. Bisa kasih mic ke Butan? Ya, Butan menjawab apa yang saya bertanya aja. Ya Butan ya, luar biasa nih ya. Butan ini, ya oke. Oke ya. Butan usianya sekarang berapa Butan? Di bulan Juni, di akhir bulan Juni itu saya genap 72 tahun. 72 tahun, tepuk tangan. Kemuliaan bagi Tuhan, amin. Luar biasa, coba. Walu, masih awet muda kan ya? Rambutnya masih anak muda ya? Oke, luar biasa ya. Oke. Asli loh. Iya. Butan, oke. Pertanyaan saya, Butan sebelumnya lahir dari anak Tuhan atau Yesus atau gimana? Karena saya berasal dari Chinese, orang tua saya kedua-duanya masih daratan Cina, jadi saya ikut agama orang tua saya. Oke, stop situ. Di luar Kristen. Berarti Butan agama awalnya adalah Buddha, oke? Butan masuk kota wisata tahun berapa? Tahun 2000. 2000, oke. Ketika Butan masuk ke kota wisata tahun 2000, sudah percaya Yesus atau belum? Belum. Oke, ingat ya, Butan ini lahir, sekarang usia 72 tahun, oke. Agama Buddha, kemudian setelah itu Tuhan bawa dia ke kota wisata, dia juga belum menjadi anak Tuhan yang mengaku sebagai percaya pada Yesus. Oke, Butan ketika masuk kota wisata bisa masuk Yesus, terima Yesus itu gimana? Singkat cerita aja. Oleh kasih karunia, anakku yang putra pertama itu terima Yesus bersama waktu di Atmajaya. Dan ketika saya kondisi dalam sangat tidak baik, ini enggak nyala ya. Iya, oke, Nah, dekat. sangat tidak baik, anak saya menawarkan, Mama yuk kita ke gereja. Enggak kok Mama enggak ke gereja dulu, hati belum nyaman. Justru anak saya namanya Victor, dia bilang Mama justru Tuhan Yesus datang untuk orang-orang seperti Mama. Tapi saya masih belum percaya dan saya masih keraskan hati.
Tapi saya tahu di balik itu bukan rencana manusia yang terjadi, tapi rencana Tuhan. Kami semua yang ada di sini ini semua adalah pilihan Tuhan untuk dijadi anaknya. Oke, jadi Butan datang ke gereja pertama kali ketika sudah ada di kota wisata. Ya, tapi belum ke sini, saya ke Jakarta. Oke, intinya Butan ke kota wisata, kemudian baru terima Yesus. Ya, oke. Terima kasih Butan, bukan kembali. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu begini maksudnya saya. Kalau saudara kenal rancangannya Tuhan, Tuhan itu semua sudah ngatur di atas. Gak ada yang kebetulan. Amin. Butan yang dulunya Buddha, sengaja Tuhan bawa ke kota wisata. Setelah sampai ke kota wisata, Butan akhirnya mengenal Yesus. Dan kemudian gereja, oke lah gereja kemana-mana, yang penting kenal Tuhan sejak di kota wisata. Usia berapa pada itu Butan? Oke, 50 tahun kurang lebih. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Nangkap ya rancangannya. Oke, baik. Kita masuk pada berikut, bisa bantu saya? Klik. Stop. Baik, kita akan baca firman ini, tapi sebelum kita baca, saya ingin agar Bapak Ibu menangkap dulu. Ketika ada tulisan-tulisan dalam ayat itu, setiap ayat, setiap kata di dalam Alkitab itu ada punya maksud dan rencana tersendiri. Saudara perhatikan, kalau dalam manti teks Alkitab yang kita baca itu kata Tuhan, itu yang dimaksud adalah Allah. Kalau yang dimaksud dengan pekerja, dalam teks yang kita baca nanti firman Tuhan, itu adalah manusia. Oke? Dan bicara tentang kebun anggur, itu bicara tentang apa saudara? Tentang bisnis saudara, tentang keluarga saudara, tentang rumah tangga saudara, tentang usaha saudara. Nangkap ya? Jadi kalau nanti kita baca firman Tuhan, jadi kalau saudara baca firman Tuhan itu ada sesuatu yang exciting. Maksudnya apa sih firman Tuhan ini? Nah ini saya coba tuntun Anda. Saya coba menuntun Anda sehingga ketika saudara baca firman itu, saudara akan makin mengerti. Oh ini maksudnya tentang kebun anggur. Berikut. Yuk bantu. Ya Matius, ya oke. Perumpamaan ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan. Tuan tadi apa tadi? Oke, ngerti ya. Yang pagi-pagi benar, sengaja saya warnain beda. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar, keluar mencari pekerja. Pekerja itu siapa? Kita semua. Ke kebun anggurnya yang Tuhan sudah siapkan. Rancangan Tuhan yang tadi sudah. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bertanggal bahwa Tuhan tidak perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa Tuhan gak peduli. Ayat ini menyatakan, pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Ayat yang kedua, baca baik-baik, menarik ini bagi kita sepakat, itu setelah ia sepakat dengan pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Garis bawahi kata di situ, sepakat. Tuhan sama pekerja sepakat pada hari itu, pagi-pagi. Oke, yuk kerja ke kebun anggurku, aku akan upah kamu 1 dinar. Pada zaman itu, 1 dinar itu adalah kebutuhan hidup sehari untuk saat itu. Ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik, Ayat yang ketiga dulu, bisa balik lagi, ayat ketiga, oke. Kira-kira pukul 9 pagi, tadi ayat kedua dikatakan pagi-pagi benar. Sekarang ayat yang kedua, ayat ketiga. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihat lagi ada orang yang lain yang menganggur. Pak, Bu, kalau Anda saat ini belum punya pekerjaan, Tuhan tetap cari loh. Tuhan tetap peduli loh. Ya, Tuhan cari. Ayat yang keempat. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Yang menarik, jam 9 pagi Tuhan bilang kepada pekerja ini, apa yang pantas. Kalau ayat kedua dikatakan juga bersepakat. Oke, nangkap ya. Nanti kita akan ulas tuh. Biar supaya saudara bisa kita perlahan-lahan menerima baca firman jadi menarik nih firman.
Wah, luar biasa, kok ada yang sepakat ya? Kenapa kok sepakat? Kok ini dia pantas saja? Jam 9. Oke, yang berikut, ayat yang kelima. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, keluar lagi Tuhan. Pagi-pagi, jam 9, kemudian ini lagi dikatakan, pukul 12 dan pukul 3, ia keluar pula dan melakukan hal yang sama tadi. Berarti pukul 12 dan pukul 3, upahnya adalah dikatakan sepantasnya. Sepantasnya akan kuberikan. Ayat yang berikut. Kira-kira, perhatikan baik-baik, kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapatkan orang lain menganggur katanya, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ada orang yang belum bekerja, saudara, dari pagi nggak ada kerjaan sama sekali, omset nggak ada, pelanggan kan datang, customer toko udah mau tutup, nggak ada yang datang Bapak Ibu. Toko udah mau tutup. Toko itu dibuka dari jam, ini di sini, pekerja itu dari jam pagi-pagi, closingnya di dalam jam 6 sore. Jam 5 tahu, 1 jam lagi Tuhan masih cari dia. Yang berikut, ayat yang ke-7. Katanya kepada mereka, karena tidak ada orang yang mengupah kami, ini yang pekerja jam 5 nih dia ngomong. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Di sini Tuhan gak ngomong lagi, bilang sepantasnya. Gak ada kata sepantasnya untuk jam 5. Tuhan bilang, yaudah lu pergilah ke kebun anggurku. Ya, Tuhan bilang, yaudah lu jangan khawatir, pergi aja. Ayat yang ke-8. Ketika, perhatikan baik-baik, Alkitab ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau saudara baca dengan tenang, pagi-pagi, jangan baca pada malam hari. Malam hari saudara ngantuk tidur saudara. Kalau saudara bangun pagi, saudara baca, renungkan setiap kata, menarik saudara. Ayat yang ke-8 di sini, yang menarik ya. Ketika hari sudah malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upahnya. Yang menarik disebut, mulai dengan mereka yang masuk terakhir. Saudara bayangkan enggak? Yang masuk jam 5 yang pertama dibayar sama Tuhan. Yang pagi-pagi, sorry ya, belum dibayar. Padahal dia hanya kerja cuma 1 jam. Saudara, jangan pernah ragu. Customer bisa datang saat jam 5. Langsung bisa tutup omsetmu selama 1 hari. Jangan pernah saudara ragu bahwa Tuhan itu meninggalkan Anda. Usaha habis, jangan pernah. Lanjut, ayat yang ke-9. Makalah datang mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing. Dari jam 5 dapat berapa Bapak Ibu? 1 dinar. Oke, 1 dinar. Ayat yang ke-10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Terdahulu ini apa? Yang masuknya pagi-pagi. Ya, sangkanya, ini nih, sangkanya akan mendapat lebih banyak lagi. Aku kan sudah bekerja dari pagi, jam 5 aja dapat 1 dinar. Gimana lagi saya yang pagi nih? Pasti bisa dapat berapa dinar itu? 1 jam 1 dinar. Berarti kalau saya dari pagi-pagi kurang lebih 8 jam 8 dinar lah. Dalam hatinya dipikir begitu. Ya, mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Pak, Bu. Ya, 1 dinar yang kerja dari pagi. Kenapa mereka 1 dinar? Ayat yang ke belakang, 11. Ketika mereka menerima, bersungut-sungutlah. Ini yang 1 dinar nih, yang pagi-pagi. Padahal awalnya mereka tapi bersungut-sungut. Udah tanda tangan kontrak. Di atas materai. Gue kerja segini, hasilnya segini ya. Tapi begitu 1 dinar lu komplain. Oke, ayat yang ke-12. Kata mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam. Ini yang pagi-pagi ngomong nih, ya. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami. Dia ngomong begitu, kami. Tuhan, engkau menyamakan kami dengan yang kerja cuma 1 jam dengan saya masuk pagi. Sehari bekerja. Dan yang menarik dia ngomong lagi, dia bilang,
dan menanggung panas terik. Panas. Ini satu dinar. Lanjut. Ayat yang ke-13. Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berada adil terhadap engkau? Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Apakah Tuhan tidak adil? Kita sudah bersepakat dari pagi itu. Tanda tangan kontrak, sign. PO udah dikirim. Barang udah dirilis. Harga udah sekian. Ketika harga naik, lu mau naikin? Udah sepakat, men. Udah tanda tangan, men. Sini yang terjadi. Oke, lanjut. Ayat yang ke-12. Ini yang Tuhan yang bilang, ambil bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Ambil, pergilah. Tuhan ngusir ya, Tuhan marah ini. Ada sungut-sungut lagi. Ada seolah lu jadi victim, korban. Gue panas nih Tuhan. Lanjut, ayat yang ke-15. Tidakkah aku bebas, Tuhan bilang gini, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Ya? Atau iri hatikah? Hati-hati ini, iri hati manusia ini. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kita sering nengok lihat tetangga kita diberkati, waduh gak ada kerja, gak ada bisnis, kok di rumah aja, padahal dia ada online nih, kok diberkati banget gitu loh. Ya, kita iri gitu loh. Ayat yang ke-16, ayat yang terakhir. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Lanjut. Nah Bapak Ibu, dari apa yang kita lihat bahwa yang pertama poinnya adalah Tuhan selalu peduli pada anak-anaknya. Benar gak? Tuhan itu selalu peduli. Buktinya apa? Tuhan tuh berangkat cari-cari kita semua pagi-pagi. Bahkan sampai yang nganggur pun jam 9 dia keluar lagi. Jam 12 Tuhan keluar lagi. Jam 3 keluar lagi cari. Sampai jam 5, sampai detik-detik terakhir pun. Tuhan masih mencari kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa Tuhan meninggalkan Anda. Tuhan segera peduli sama Anda. Tuhan gak peduli pada doa-doa Anda yang naikkan. Seolah aduh Tuhan, aku udah capek jadi orang Kristen. Aku udah capek baca Alkitab. Jangan pernah merasa itu. Lanjut. Yang kedua, saudara harus tanam dalam hatimu. Tuhan ingin setiap anaknya hidup dalam pemeliharaan. Tuhan berkati saudara. Percaya, tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan. Waktu Anda, taburan Anda, gak pernah ada yang sia-sia. Lanjut. Tuhan ingin memberkati anak-anaknya. Maka kenapa? Tuhan tuh cari terus Anda. Dimanapun Anda berada, Tuhan selalu cari, ingin berkati Anda. Ya, lanjut. Ini yang harus saya bilang ke Bapak Ibu. Tuhan itu peduli apa yang menjadi kebutuhan Anda, bukan keinginan. Makanya Tuhan bilang, kita bersepakat ya, 1 dinar. 1 dinar itu adalah cukup sehari. Makanya saudara dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus, kan murid-muridnya tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, Yohanes ajar murid-muridnya, Tuhan ajarin aku kami berdoa dong. Maka Tuhan bilang gini, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu, dan berikanlah kami pada hari ini makanan yang Tuhan gak bilang ajarkan, berikan pada kami makanan berlimpah-limpah. Tapi Tuhan bilang, secukupnya. Artinya berdasarkan kebutuhan Anda, bukan keinginan Anda. Saudara paham ya? Oke, lanjut. Nah, saudara, lanjut, stop situ. Ini ada tipe kita yang tadi saya bilang. Ini upah berdasarkan negosiasi atau kesepakatan. Klik, yang tadi ayat 2. Setelah sepakat dengan pekerja mengenai upah sedinar, ia menyuruh mereka ke kebun anggur. Ini upah yang berdasarkan sepakat tadi. Nah, kalau dalam kesepakatan, klik. Ya, kalau kita bicara tentang bisnis kesepakatan, itu masing-masing mempunyai posisi dong.
punya kekuatan dong dan kemampuan. Anda ketika interview karyawan baru, Anda ketika interview karyawan baru, pasti Anda cari, Anda punya kemampuan apa ya? Anda punya kelebihan apa ya? Anda melakukan review, penilaian semuanya, oke ya? Oke, kita sepakat, gaji kamu sendiri ya, gini ya. Tapi kecenderungan yang kesepakatan ini, biasanya dia hanya bekerja berdasarkan job dia. Dia bekerja jam 8 sampai jam 5, ya udah kan sesuai sepakat. Jam 6 aku pulang lah. Oh ini bukan kerja saya nih, sorry ya, ini bukan job saya. Ini yang sering terjadi antara yang berdasarkan kesepakatan ini. Hal-hal, enggak lah, ini bukan pekerjaan saya enggak mau lah. Dan dia hanya bekerja malas-malasan aja, ya rata-rata ya. Karyawan saya rata-rata kalau masih dalam status kontrak, wow datangnya tepat waktu. Kerja waktu, semangat, belum bel. Jam 8 dia udah time. Begitu ditandatangan sign kontrak akan karyawan, mulailah dia satu hari, mulai minggu depan dia mulai agak terlambat. Pak maaf Pak tadi macet. Oh yang dulu kamu nggak macet. Gitu. Oh maaf Pak saya ada apa ya Pak, anak saya sakit, jadi saya harus kasih obat gitu loh gini. Oh. Ini yang berdasarkan kesepakatan tadi. Dia hanya pada job dia aja, yang lain dia nggak mau peduli. Berikut. Nah tipe yang kedua, ini berdasarkan kepantasan tadi. Pantasnya tadi, situ katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggur, apa yang pantas yang akan kuberikan kepadamu. Ini enggak bicara tentang kesepakatan lagi, tapi udahlah, lu kerja aja lu, gue ngerti lah, gue kasih lu, gue pantas, gue kasih lu lah. Klik. Nah kalau dalam kepantasan ini, ada situasi dan keadaan. Situasi ya tergantung lah, oke gue kasihan dia, aduh ini anak ini baik, anak ini rajin ke gereja, anak ini ya udahlah lu bekerjalah, ya nggak apa-apa lah, saya masih ada dikit lah, minimal gue kasih ke lu lah, lu bisa hidup lah. Ini berdasarkan kesepakatan. Yang berikut, tipe yang ketiga, klik, ini saya bicara upah tanpa syarat tadi. Ini Tuhan nggak ngomong lagi nih, you mau masuk tipe mana? Tipe tanpa syarat nih. Tuhan suruh kamu bekerja, udahlah. Kira-kira pukul 5 ya keluar. Saudara bekerja jam 5, upahnya sama dengan yang pagi-pagi. Makanya saudara harus benar-benar rajin. Percaya sama Tuhan. Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tuhan itu tahu apa yang menjadi kehendak saudara. Yang kebutuhan Anda yang mendesak, jangan pernah ragu. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita melakukan bagian kita. Dan biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Bapak Ibu, amin. Klik. Ya oke, tadi klik. Nah, yang tadi saya bilang, bagaimana responnya terhadap klik? Ini berespon berdasarkan kesepakatan. Yang pertama, dia menuntut, bukan memberi. Ini biasanya berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, bersungut-sungut. Biasanya bersungut-sungut kalau berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, dia berlaku sebagai korban. Tuhan tadi dibilang, ini aku udah dari panas, kamu samakan aku udah panas keringat, aku skincare aja udah nggak ada lagi namanya itu apa itu, pelindung matahari itu, sunblock segala macam, panas banget. Samain dengan gaji 1 dinar. Maka orang kayak gini saya sebut sebagai pribadi yang nggak tahu diri. Ini pribadi yang nggak tahu diri. You sudah kasih Tuhan, sudah bekerja dari pagi loh. Artinya gini, saudara itu udah dapat pekerjaan, saudara itu udah punya bisnis. Orang lain di luar banyak yang terpuruk, tapi Anda masih komplain sama Tuhan. Anda masih menuntut sama Tuhan. Anda masih mau minta lebih daripada itu. Itu Anda pribadi yang nggak tahu diri. Ketika saya baca ini saudara, saya juga sempat ditemplak sama Tuhan. Kami di Batam, gerejanya jam 7, jam 10, jam 13. Jadi saya itu biasanya tuh harus paksa diri saya untuk gereja jam 7. Kenapa saya gereja jam 7? Karena ketika habis selesai jam 7 saya punya waktu bebas. Bisa makan bakmi lah, bisa makan capcay lah ya, bisa makan apa, enak lah habis itu.
Nah saudara, ketika saya berangkat tiap hari, saya itu datang gerejanya itu sekitar jam 7, jam 7.15, jam 7.20, waduh. Kaget, Tuhan marah sama saya. Saya baca firman ini, saya kaget. Tuhan bilang gini, kamu pribadi yang gak tahu diri. Kamu pribadi yang gak tahu diri. Aku sudah kamu sukai kamu pekerjaan. Aku udah kasih kamu mitra bisnis. Ada teman-teman saya yang bangun bisnis bersama, ya. Aku udah memberkati kamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu datang gereja selalu telat. Maaf ya, Bapak Ibu bukan menyindir Bapak Ibu ya. Tapi ini pribadi saya, kesaksian saya. Saya bilang agak kesaksian saya bukan begini. Buat saya bertobat gitu loh. Kamu terlalu... Dulu istri saya itu selalu marah-marah saya. Kok lama amat sih? Saya bilang tenang, itu juga masih lagu-lagu haleluya, haleluya, sabarlah. Belum khotbah lah itu nanti. Kita bisa jalan itu nanti ke sana. Kaget muncul ini. Tuhan bilang, kamu pribadi yang gak tahu diri. Waduh, kaget saya. Saya nangis saudara, minta ampun saya. Mulai itu saya berusaha saudara. Jam 7 saya bangun jam 4. Saya bangun jam 4 saya baca firman, renungkan. Saudara. Saya patokan 5:30 saya udah harus mandi. Saya mandi. Paling lambat 6:30 saya udah harus keluar. Jadi kalau dari tempat saya ke gereja itu ya karena Batam gak macet cukup setengah jam. Saya usahakan jam 7 saya sudah harus ada di dalam ruangan. Saya usahakan setiap hari. Akhirnya saya coba disiplinkan diri saya. Dan Tuhan, saya sudah seperti biasa. Jadi nggak enak tuh. Kok rasanya kalau itu kayak ditemplang gitu. Jadi Bapak Ibu mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu diri. Pribadi-pribadi yang makin mencintai Tuhan. Tuhan sudah berkati kita dengan bermacam-macam. Klik berikut. Nah yang tadi, ini respon yang berserah. Sudah tidak ada kesepakatan lagi. Ini respon yang pertama. Dia melakukan untuk Tuhan tanpa pamrih. Ya udahlah, aku beri juga aku enggak tahu. Aku datang juga aku melayani itu. Oke lah. Aku datang gereja bersih-bersihin juga enggak ada apa. Semuanya hanya untuk Tuhan. Ini orang yang berserah dan percaya. Klik. Orang yang ikhlas, bersyukur. Enggak banding-bandingkan. Itu teman saya diberkati. Enggak. Udahlah. Ada bagiannya. Klik. Mengerjakan dengan maksimal. Terus. Nah ini setia dalam hal-hal yang kecil. Terakhir. Ini yang disebut pribadi yang tahu diri. Saudara, jadilah pribadi-pribadi yang tahu diri. Yaitu tadi, melakukan untuk Tuhan. Semuanya Tuhan berikan kita, terima kasih Tuhan. Bersyukur saudara, mengerjakan secara maksimal, udahlah, siapkan dengan baik. Kemudian setia dalam hal yang kecil. Ketika saudara setia dalam hal yang kecil, saya percaya, hal-hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Lakukan bagian saudara. Klik. Nah, statement ini yang saudara harus perhatikan baik-baik. Bukan seberapa banyak yang sudah engkau berikan, tetapi seberapa banyak yang masih tersisa yang belum Anda berikan. Itu yang paling penting saudara. Bukan Anda tanya bilang, oh Tuhan aku udah berkati ini, udah berkati, aku udah memberi lebih dari ini. No. Justru Tuhan tanya. Bisa kembali tadi statementnya tadi, sorry. Ya, Tuhan tanya, seberapa yang masih tersisa yang belum Anda berikan untuk Tuhan. Bukan lagi bicara yang terbaik. Saudara, satu kali para orang-orang Farisi datang pada Yesus. Oke? Datang pada Yesus dan mereka tuh ingin menjebak Yesus. Kemudian mereka datang berkata, "Guru, aku tahu engkau orang yang baik." Biasanya orang kita suka muji-muji ya. Kalau orang ada maunya itu pasti ada muji-muji itu. "Guru, engkau orang yang baik, orang yang jujur. Katakan pada kami, apakah kami harus membayar pajak atau tidak?" Maksudnya jahat nih.
Tapi Tuhan ngomong kepada orang Farisi ini, Tuhan bilang gini, coba berikan aku suatu dinar. Kemudian diberikan itu, Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Farisi ini, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka jawab, gambar dan tulisan Kaisar. Makanya Tuhan bilang, berikan pada Kaisar apa yang menjadi bagiannya, dan berikan pada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saudara, statement ini bukan berarti Tuhan bicara tentang uang, tentang perpuluhan. No. Kalau saudara baca Alkitab dengan teliti, dalam Kejadian 1 ayat 26, ayat 27, Kejadian 1 ayat 27, di situ dikatakan, engkau diciptakan adalah gambar Allah, rupa Allah. Jadi maksudnya ketika Tuhan bicara tentang gambar, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hamba. Kalau engkau tahu engkau adalah gambarnya Allah, diciptakan menurut gambarnya Allah, maka berikan yang terbaik apa yang ada dalam dirimu. Itu maksudnya Tuhan. Bukan bicara tentang uang, bicara totally hidupmu, waktumu, pekerjaanmu, bisnismu. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara paham itu, saya percaya saudara akan menjadi orang yang penuh bersyukur. Saudara menjadi orang yang gimana ya? Saya kesaksian sedikit ya. Ini kebetulan dalam pemilu ya. Adik saya itu calon anggota DPRD Kabupaten Kubang. Dan dia ini periode yang kedua. Ketika selesai pemilu tanggal 14, kemudian kami doalah. Saya bilang oke, malamnya dikumpulin. Dia WA di grup, kakak-kakak semua datang ke rumah, tolong doain saya besoknya. Kemudian kita berdoa, setelah itu saya pimpin doa lewat. Saya kebetulan di Batam, kita doalah lewat voice. Kemudian doa setelah itu selesai, besok pemilihan. Ketika besok pemilihan, setelah itu saya kan ngerti lah. Dikit-dikit gini saya ngerti politik lah. Ya, jadi kemudian setelah itu saya ikutin. Kemudian setelah itu saya ikutin mau masuknya tahap rapat pleno. Saya tahu udah rapat pleno nih. Kemudian saya WA ke dia, adik saya. Linden, adik saya namanya Linden. Gimana kamu? Saya baca di waktu awalnya sebelum data pemilunya itu hilang, kan masih bisa kita akses ya, si rekapnya itu, suaranya berapa, itu masih kelihatan. Setelah itu suaranya hilang. Nah kemudian setelah itu saya bilang, wah adik saya jawab, waduh kali ini berat. Suara secara personal maupun secara partai, artinya kalau persoalan dia dan partai, rasanya nggak mungkin saya duduk jadi itu lagi. Udah berat nih, berat. Suara partai maupun suara kolektif. Walaupun dari suara partai dia paling besar, tapi suara partainya dia nggak bisa memenuhi satu kursi. Oke, saya bilang, ya udah. Saya bilang gini, kamu fokus dan percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masih ada harapan di antara ketidakmustahilan. Bagian kamu adalah kamu fokus dan percaya. Dia bilang, oke kak, thank you. Dia semangat lagi. Nah kemudian setelah itu, dalam berikutnya dia WA ke saya. Kak, tolong bantu doa. Kenapa? Ini ternyata memang suaranya dia udah hancur. Ternyata ada pemilihan ulang. Karena ada kecurangan. 2 TPS yang harus dilakukan pemilihan ulang. Ya, jadi ada pemilu ulang lagi untuk 2 TPS. Dan kalau pemilu ulang itu suaranya bagus, berarti dia jadi. Jadi ini namanya masih ada harapan di antara ketidakmustahilan. Bagian kita apa saudara? Ya udah, berdoa, berserah pada Tuhan. Yang tadi saya bilang, bersyukur aja. Ya udah, puji Tuhan saudara. Setelah itu kita doa, saya berdoa, kita berserah. Setiap pagi saya coba mendisiplinkan diri saya selama ini saudara. Saya bangun setiap hari itu jam 4 pagi. Dan saya selalu berdoa, bersyafaat ya buat Tuhan, buat teman-teman Francis. Itu kebiasaan saya. Karena Tuhan tuh ajarin saya, kamu itu gak pernah sia-sia. Kamu jangan terlalu pedulikan tentang dirimu. Doakan orang lain.
dan biarkan Tuhan yang memperhatikan kamu. Nah itu, makanya saya selalu usahakan saya bangun jam 4. Saya baca firman, setelah saya doa, baca firman, setelah itu saya syafaat buat teman-teman ya selalu. Kemudian nanti jam-jam 6. Jadi puji Tuhan saudara, setelah itu dia WA ke saya 2 minggu. Puji Tuhan saudara, dari hasil pemilihan umum 2 TPS itu, akhirnya saudara, suaranya masuk. Dan yang lucu, di dapilnya dia, itu kan ada memperoleh 7 kursi. Partainya Partai Amanat Nasional, saudara. Memang di Kupang, tapi ya dia ketua kabupaten lah. Dan yang paling terakhir, dari 7 kursi itu, suara dialah yang nomor 7, yang paling terakhir. Sisa suara, saudara. Itu kalau nggak ada pemilihan umum, selesai itu. Nggak ada pemilihan umum, udahlah, dia udah selesai. Tapi saudara itu apa? Tuhan itu menggentarkan surga, saudara. Saudara kalau doa itu, saudara, haleluya. Itu kayak surga itu goncang, saudara. Saudara yakin itu. Yakin itu. Jadi saudara yakin Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara. Dan puji Tuhan, hasil rapat pleno akhirnya, itu belum, saya masih ketir-ketir. Oh namanya belum ada rapat pleno, belum ada ketuk palu, ini bisa berubah ini. Ya, orang bilang ini pemilu paling dahsyat, paling apa, udahlah kalau sebelum ketuk palu repot. Nah puji Tuhan akhirnya hasil rapat pleno, SK keluar, kursi nomor 7, adikku dapat. Puji Tuhan, tepuk tangan saudara. Itu hanya karena itu. Saudara harus yakin itu. Ya, walaupun saudara sudah Tuhan panggil awal-awal ya, panggil awalnya gini apa? Saudara dari lahir udah menjadi orang Kristen. Benar enggak? Artinya saudara masuknya pagi-pagi, Tuhan datang pagi-pagi untuk Anda. Jangan Anda komplain lagi. Tuhan gimana Tuhan? Gimana? Tapi Tuhan lihat, Tuhan ini kan dia baru orang Kristen, Ibu Tuhan baru Kristen baru kemarin. Artinya yang masuk jam 12 siang lah ke hutan ini, Tuhan panggil. Tapi Tuhan berkati lebih dari kita. Koreksi diri kita dong. Ini harus bangun. Jadi mari kita semua semangat. Terakhir saudara, klik. Terus, nah ini Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan itu sama dengan hak prerogatifnya Tuhan. Gak ada yang bisa ganggu-gugat saudara. Gak bisa ganggu-gugat. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Itu namanya kasih karunia. Tuhan punya hak otoritas yang bebas. Gak bisa lu veto, gak bisa. Maaf ya, bukan apa ya. Jokowi mau angkat menteri siapapun juga, sorry, Megawati gak bisa ganggu. Hak prerogatif presiden itu. Dia mau angkat panglima siapa, mana siapa mau ganti, gak bisa. Oh presiden punya hak prerogatif. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan punya hak prerogatif tadi. Dia mau berkati jam 5, 1 dinar seperti yang kamu dari subuh-subuh. Kerja banting tulang apapun juga. Sama ya haknya dia. Bagian kita adalah ketika kita bangun pagi, kita berdoa. Saudara, satu hal yang sering saya perkatakan. Saya bilang, Tuhan, biarlah hari ini Engkau berkati aku. Buat berhasil apapun yang aku kerjakan. Dan Tuhan, pertemukan dengan orang-orang yang semuanya ada dalam kontrolmu. Itu aja doaku setiap hari pada akhir sebelum amin. Karena apa saudara? Kita ini kan sering ditipu orang. Niat baik tolong, akhir ujungnya ditipu. Tapi kalau kita sudah berdoa, Tuhan pertemukan dengan siapapun yang hari ini. Tuhan izinkan pertemuan dengan dia. Semuanya ada dalam kontrolmu. Jadi walaupun kita lost, puji Tuhan, terima kasih. Saudara, bulan yang lalu, saya kebetulan bermitra sama teman saya orang India, dia mau ekspor, orang Cina, dia mau ekspor ke Malaysia. 2 kontainer saudara. Dan kontainer itu ya berangkat dari Tanjung Priuk harus ke Malaysia. Dan ternyata saudara, setelah berjalannya semua loading kontainer semua sudah beres, sampai ke Priuk, ditahanlah bea cukai. 2 kontainer itu. Waduh, gua bilang kalau bea cukai udah tahan urusannya panjang nih.
Padahal dalam otak saya sudah pikir nih saudara, satu kontainer saudara, saya cuannya 20 juta. Kalau 2 kontainer berapa saudara? 40 juta, kerjanya nggak banyak saudara. Hanya pertemukan orang dengan ini aja, dapat cuan 40 juta. Waduh, ini udah dipegang sama bea cukai, mati saya ini. Harus rugi berapa puluh juta nih, barang orang ada ratusan M, sekian M. Kalau nggak ke shipment, biayanya berapa banyak nih. Tapi itu tadi Bapak Ibu. Ketika aku udah berdoa bilang, Tuhan pertemukan dengan aku. Setiap orang yang berhubungan dengan aku sepanjang hari ini Tuhan. Semuanya ada dalam kendali-Mu. Maka itu nggak buat aku khawatir. Nggak perlu aku cemas. Oh udah doa kok. Tuhan pasti campur tangan. Tuhan tidak tinggalkan. Udah setelah itu aku cuti lah dari kantor. Karena ini urusan pribadi. Saya tanggung tiketnya. Saya berangkat dari Batam ke sini. Jadi tanya, kok tumben datang? Enggak, ada urusan sedikit. Saya langsung pakai mobil, saya ke Priuk, saudara. Saya ke Prius, saya ketemu dengan Bea Cukai, ujungnya akhirnya kita sepakat lah. Pagi-pagi tadi lah, kita sepakat, ya sudahlah, ini bagian Bapak, ini bagian saya pikir masih ada cuan dikit, selesailah. Yang penting orang bisa percaya saya. Nama baik itu sangat penting sekali dalam dunia bisnis. Anda nggak perlu untung 80 juta, cukup cuan 10 juta, yang penting barang itu jalan. Jadi itu saudara, kalau saudara harus percaya ya saudara. Nah kita sebagai orang tua, kalau Anda ingin supaya anak-anakmu berhasil, saya bilang sekali lagi, orang tua Bapak Ibu, kalau Anda ingin anakmu berhasil di depan, kuncinya satu, Anda harus lututmu setiap pagi jam 4, bangun dan berdoa. Itu jalan satu-satunya. Ishak diberkati bukan karena dia hebat dan kuat. Ishak diberkati karena bapaknya, Tuhan ingat bapaknya Abraham. Tuhan ingat bapaknya Abraham, baru Tuhan berkati Ishak. Daud apa saudara? Anak-anaknya menjadi raja bukan karena hebatnya dia, tapi karena Tuhan mengingat Daud. Makanya saudara kalau baca kitab raja-raja, semua raja-raja itu bukan Tuhan gak musnahkan semuanya. Masih ada satu keturunan Daud yang masih menjadi raja. Karena apa? Karena bapaknya. Jadi saudara, kalau saudara ingin agar anak-anakmu berhasil, anak-anakmu Tuhan berhasil dan pakai luar biasa, kuncinya satu, saudara harus berserah pada Tuhan. Saudara harus menyediakan waktu setiap pagi, bangun tubuh, disiplinkan dirimu, apapun juga kesibukanmu, bangun jam 4, berdoa, baca firman, berserah pada Tuhan. Di situ Anda akan melihat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan terhadap anakmu. Ya, kalau perlu Anda berdoa, kalau berdoa buat anak Anda jangan diam-diam. Kalau perlu dia ada di situ, sebutin aja namanya. Aku berdoa dalam nama Yesus buat Gabriel hari ini. Kemanapun dia pergi hari ini Tuhan, Engkau menyertai dia. Dan roh takut akan Tuhan menyertai Gabriel dalam nama Yesus. Dia dengar nih, Gabriel dengar nih. Begitu keluar dari sekolah, dia mau buat apa-apa dia pikir, bapakku tadi udah berdoa, roh takut akan Tuhan, ngeri gue. Kalau dari bapak nggak mau, kalau dari Tuhan, dahsyat banget saudara kalau yang Tuhan hukum. Itu kuncinya saja saudara. Saudara menjadi pribadi yang tahu diri. Pribadi yang mau bersyukur sama Tuhan. Dan ketika saudara mengambil bagian itu, maka percaya, Tuhan akan melakukan hal yang besar. Selalu saya bilang sama penahan-penahan saya, lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan lakukan bagian kita. Jangan kita lakukan bagian Tuhan Bapak Ibu. Nanti amburadul semuanya. Lakukan bagian kita. Bagian kita adalah apa? Berserah, berdoa, dan lakukannya. Maka Tuhan akan berkenan melimpahkan semua yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Saya percaya semoga apa yang saya sampaikan hari ini, hidup kita menjadi berubah. Kita lagi bersama Tuhan, tapi tetap bergerak maju di dalam rencana Tuhan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Bisa nyanyikan lagu itu, Sal? Oke ya, kita nyanyi sebuah lagu ya, Bapak Ibu.
mengecewakan. Ya Yesus, Dia setia dengan janjinya. ya Yesus. Dia ingin benih yang ditanamnya Ini kerinduan Tuhan. untuk mekar dan berbuah. Yes, Tuhan ingin kita semua berbuah-buah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Sekali lagi. Tuhan tak pernah mengecewakan. Yes. Dia setia dengan janjinya. Ya, Dia Tuhan yang tidak berubah. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Yes, Tuhan. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Yes. Angkat kedua tanganmu. Mengecewakan, Dia setia dengan janjinya. Ia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Ya Tuhan. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Ya Bapa, ini bagianmu Tuhan. Ini bagianmu ya Yesus. Hamba sudah menyampaikan apa menjadi bagian hamba ya Yesus. Saatmu Tuhan, Holy Spirit, aku ambil alih Tuhan. Engkau jamah setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak berubah Tuhan. Engkau Allah yang tetap memegang teguh janjimu bagi setiap kami. Ya Yesus, ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu Tuhan. Yang saat ini mengalami pergumulan dalam usaha bisnis mereka. Yesus, 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 ya Abba. Bukakanlah pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Kirim partner mitra bisnis yang baru bagi mereka. Kirim klien-klien yang baru bagi mereka ya Tuhan. Urama syakara batakasik Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan. Bagi setiap keluarga yang mengalami pergumulan. Baik itu dengan suami istri, anak-anak mereka Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Ya Rama syakara batakasik Yesus. Biarlah Tuhan kemurahan belas kasih-Mu Tuhan mengalir Tuhan. Mengalir bagi setiap mereka ya Tuhan. Untuk mereka tetap percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Ada Yesus yang selalu menolong mereka. Ada Yesus selalu yang menjawab mereka. Oh Yesus, ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hidup di dalam dunia yang makin hari makin jahat Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami butuh arahan-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Yesus. Kami rindu Tuhan seperti Engkau menjawab Salomo Tuhan. Ketika Engkau datang kepada Salomo. Dan Salomo bertanya, apa yang Engkau inginkan Salomo? Tuhan, Salomo hanya menginginkan Tuhan. Hati yang paham. Hati yang mengerti bagaimana jalan-jalan hidup ini. Engkau berikan kami hikmat seperti Salomo Tuhan. Sehingga bisnis kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami Tuhan. Semuanya menjadi anak-anak yang perkasa. Karena kami mengerti Tuhan.
Kami mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mengerti apa yang Engkau mau bagi kami dalam usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan kembali ke rumah mereka ya Tuhan. Dan Tuhan menemukan apa yang terbaik, apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ambil alih Tuhan semuanya dalam nama Yesus. Ya Rama Syakara Bataka Sikira Barara. Tuhan terima kasih ya Pak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus. Roh Kudus ambil alih semuanya dalam nama Yesus. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terima ini semua. Dan percayalah, Tuhan terus menyertai engkau, terus melindungi engkau, dan membuat berhasil. Apapun yang engkau kerjakan akan dibuat berhasil dan beruntung. Semuanya itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu boleh mengambil waktu bersaat teduh sejenak, mengucap syukur ibadah kita sudah selesai pada siang hari ini. Baik, ibadah kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara tunai, dapat memasukkannya ke dalam peti persembahan yang ada di dekat tangga. Sampai bertemu pekan depan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.